Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Rahmana Putri dengan NIM 21044111092. Baiklah, di video kali ini saya ingin memaparkan sebuah materi tentang pengantar SIG atau Sistem Informasi Geografis. Baiklah, kita langsung saja ke materinya tentang Sistem Informasi Geografi. Sistem Informasi Geografi memiliki definisi masing-masing, di mana sistem memiliki definisi yaitu sekumpulan objek atau ide yang berhubungan untuk mencapai tujuan bersama. Definisi informasi merupakan semua data dan fakta yang dikelola menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi penerimanya. Dan definisi geografi merupakan ilmu yang mempelajari segala aktivitas manusia dan alam serta interaksi di antara keduanya melalui perspektif ruang hingga berbentuk pola ruang tertentu. Jadi dapat disimpulkan bahwa sistem informasi geografi atau Geographic Information System merupakan sistem informasi berbasis komputer yang digunakan untuk mengolah, menganalisis, mengintegrasikan, menyimpan, dan menampilkan data informasi berbasis geografis. Dan di mana juga ada 10 konsep dasar esensial geografi, di mana itu ada yang pertama lokasi, jarak, keterjangkauan, pola, morfologi, aglomerasi, nilai guna, interaksi, interdependensi, diferensi area, dan keterkaitan. Inilah 10 konsep dasar esensial geografis. Dan ada juga pendekatan tentang geografi. Pendekatan geografi di mana ada yang pertama pendekatan keruangan, pendekatan ekologi, pendekatan kompleks wilayah. Inilah ketiga pendekatan geografi itu. Dan ada juga prinsip-prinsip dasar yang dipegang dalam geografi, yang dimana yang pertama ada distribusi, adalah persebaran fenomena geografi. Yang kedua adalah interrelasi, adalah pola hubungan atau keterkaitan antara fenomena yang terjadi di permukaan bumi. Yang ketiga, deskripsi adalah penjelasan fenomena yang ada di bumi. Yang keempat, korologi adalah kondisi suatu wilayah atau perpaduan distribusi, interrelasi, deskripsi. Selanjutnya sejarah perkembangan singkat SIG. Pertama yaitu tahun 1960 pemerintah Kanada ingin mengelola sumber daya hutan secara terkomputerisasi. Yang kedua, perkembangan SIG umumnya berkaitan dengan berbagai aplikasi yang berbeda, dari manajemen sumber daya hingga ke data sensus. Yang ketiga, banyak perkembangan teknik SIG terjadi pada perang dingin intelijen citra satelit atau GPS dan GPS. Yang keempat, perkembangan SIG yang paling nyata terkait dengan murahnya komputer di tahun 1980 dan terjadi era komersialisasi SIG. Yang kelima, era tahun 2000, pembuat atau penjual SIG yang spesifik terhadap berbagai aplikasi. Yang keenam, SIG berbasis internet mulai 1993 untuk diseminasi informasi sampai mirip buku kuning atau yellow page, menjual barang dan jasa hingga pembuatan keuntungan langsung. Di negara maju, SIG sudah terintegrasi ke internet. Dan SIG yang berdiri sendiri sudah berlalu. Yang ketujuh, di Indonesia era pemasukan data sudah mulai berlalu. Era produksi secara spasial sudah mulai, era analisis akan mulai lagi setelah penggunaan era data apa adanya, menghasilkan produk yang menyesatkan. Selanjutnya kita ke komponen-komponen yang terintegrasi dalam SIG, di mana ada terlihat di gambar di sini. Gambar di atas yang pertama itu ada people, software, data, hardware, dan a process. Adapun definisi data yaitu bahan dasar yang dapat diolah atau diproses menjadi suatu informasi yang memiliki arti sehingga berguna untuk keperluan. Secara garis besarnya data terdiri dari dua. Yang pertama ada data keruangan dan data atribut. Di mana definisi data keruangan atau spasial yaitu data dalam bentuk grafis yang menunjukkan ruang, lokasi, atau tempat di permukaan bumi. Data spasial terdiri atas 3 elemen gambar yaitu tipe titik, garis, dan area.
Selanjutnya, sedangkan data atribut, data yang mempresentasikan aspek deskripsi dari suatu fenomena yang ada di permukaan bumi dalam bentuk narasi atau angka. Dan selanjutnya ada perangkat keras atau hardware. Secara garis besarnya, perangkat keras dalam SIG ini bisa dikelompokkan menjadi 3 bagian, di mana 3 bagiannya itu, yang pertama alat masukan atau input, yang kedua alat pemrosesan, yang ketiga alat keluaran. Dan ada juga perangkat lunak atau software. Definisinya yaitu perangkat lunak atau software merupakan sistem yang berfungsi untuk mengoperasikan SIG. Beberapa program yang sering digunakan dalam SIG antara lain yaitu ARC Info, ARC View, Mavinfo, ARC GIS, RMapper, dan lain-lain. Selanjutnya, prinsip kerja SIG secara garis besar yaitu berupa ketampakan data-data pada peta untuk keperluan analisis wilayah. Data-data yang dirumuskan pada peta adalah data-data yang merupakan variabel atau menjadi faktor pengaruh terhadap analisis yang akan dilakukan. Misalkan akan dianalisis di daerah mana saja yang rawan terhadap banjir, maka kita diperlukan data-data yang mempengaruhi kemungkinan terjadinya banjir. Data-data tersebut menjadi variabel atau faktor-faktor penentu antara lain meliputi curah hujan, kemiringan lahan atau lereng, jenis tanah, kerapatan perumahan, jaringan jalan, vegetasi, dan lain sebagainya. Data-data tersebut dimasukkan dalam peta dan ditampakkan atau ditampilkan. Selanjutnya ada subsistem SIG. Subsistem SIG terdiri atas 4 bagian, di mana yaitu ada yang pertama sistem masukan atau input, yang kedua penyimpanan dan pemanggilan atau retrieval, yang ketiga analisis, dan yang keempat subsistem keluaran atau penyajian atau display. Selanjutnya ada tahapan kerja SIG. Ini dia ada tahapan kerjanya di atas sini. Kalian bisa melihatnya aja ya. Sini di atas sini. Dan juga ada jenis sumber data. Ini juga ada di atas sini. Peta analog, penginderaan jauh, data hasil pengukuran GPS, data hasil pengukuran lapangan. Ada di atas sini. Kalian bisa melihat gambarnya aja di sini ya. Dan inilah analisa data dalam sistem informasi geografis. Ya tes, saya sampai. Oke, selanjutnya ada manfaat SIG. Sistem informasi geografis banyak digunakan untuk berbagai kepentingan, antara lain untuk perencanaan, analisis, dan pengambilan keputusan atau suatu kebijakan mengenai suatu daerah. Selanjutnya di mana ada siapa pengguna SIG. Inilah siapa pengguna SIG di fenomena dan badan atau instansi terkait. Di sini ada fenomena, pengguna SIG-nya. Itulah materi tentang pengantar SIG. Sampai situ saja saya jelaskan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.